antara combo Suyo dan Johes. Iya, dan tadi aku belum sempat lihat sih untuk Retributions dari Ridak ini udah terpakai apa belum. Karena lagi-lagi tadi juga Daniel masih coba untuk memantau ya di area orange buff milik Ridak. Dan itu yang harus benar-benar diperhatikan juga, jangan sampai ada gangguan yang cukup beresiko untuk kehilangan orange buff-nya. Dan ya tadi kita lihat mungkin dari awal game sebelum menit pertama lewat bahkan udah ada banyak banget pergerakan dari kedua belah tim. Bahkan kali ini lihat ada 3 player memang ditujukan dari VSAK Garuda untuk mengganggu Chico yang mungkin tadi di game sebelumnya cukup free nih ya untuk mendapatkan semua farm yang dia butuhkan. Karena lagi-lagi ya targetnya sekarang udah mulai bergeser, udah ngasih sedikit pressure-nya juga. Ada sedikit keramaian memang di area gold lane, cuman nggak masalah. Tapi ya masih dengan Impuress ternyata untuk Chico. Karena biasanya kita ngelihat ini udah mulai transisi ya ke Killing Spree. Udah beberapa ya? Iya, ini masih dengan Trill dan juga Festival of Blood membuat ada sustainability yang dimiliki juga oleh Chico di laning. Sementara dengan kombinasi yang diharapkan di early game, ini dia. Wow, memang Agoy. ada inisiasi yang coba dilakukan tapi lihat gimana Agoy dengan relaxnya dia menghindari pick off dari 3 orang VSAK Garuda. Wah, ini udah selain memang full hero yang power ya buat Agoy. Mental juga. Mental plus juga ini hero yang enak gitu loh. Dia punya self defense mechanism gitu dengan Shadow Strike ya kan. Dia bisa double dash, bisa kabur juga, refleks yang bagus juga. Sehingga kali ini early advantage yang harusnya bisa kita lihat dari Vesaka ini belum kelihatan. Berarti kita belum melihat adanya Abyssal Arrow yang dikombo dengan Ejector. Betul, tapi turtle pertama sepertinya bisa diambil oleh Ians. Dan sekarang bakal ada flicker dibuka, memang mengirimkan ejector. Tapi kombinasi crowd control coba dilakukan membuat Gozalsi dalam ancaman. Gozalsi sepertinya gak bisa pulang, dicabut nyawanya dan first blood untuk Agoy. Ditunggangi oleh Benji. Dan RRQ Sena mereka nggak terlalu terlihat ingin mengontes. Tapi ternyata Ian diam-diam berhasil untuk secure ke arah turtle-nya. Wah. Karena ini Ridak kayaknya nggak siap sih. Karena secara hero-nya ya. Betul. Ini Ridak dengan Suyo enak banget buat kontrol objektif. Tapi ada player komen dulu dari Barzi. Ya. Buat RRQ Chico. Pokoknya kalau ketemu gue jangan harap lo bisa main, kalau bisa aman karena lo udah ninjain. Ini kenapa personal gini Barzi? Emang iya. Kenapa emangnya sama Muay Barzi sama Chico Barzi? Tapi ya back to the game. Kali ini keuntungan sudah dipegang oleh RRQ Sena. Berbanding terbalik dengan beberapa menit sebelumnya di mana mereka agak sedikit tertekan ya. Tapi ini jujur, dengan 3 menit berjalan tanpa ada pick off yang didapatkan oleh VSAK Garuda, mereka mulai fall off loh powernya sedikit demi sedikit. Aku tahu kenapa kayaknya ada ninja per ninjaan ini. Ada apa Ul? Ya TTA. Oh, iya, Oke, TTA. tapi untuk RRQ Sena, mereka unggul lumayan banyak loh di 3 menit pertama. Poin kill memang tidak terlalu bertumpahan ya. Iya. Tapi selalu nih objektifnya dan sekarang rotasi. Wow, the way of dragon yang kembali dibuka dan fracture yang tepat. Berhasil menumbangkan Pendragon hingga trigger flickernya. Bahkan udah flicker, ejector. Ejector flicker yang dikeluarkan memang tujuannya karena Agoy. Dan Agoy menghilang di tempat. Tapi itulah dia yang memang dinantikan dari VSAK Garuda karena mereka membawa hero-hero yang early game pick off-nya bisa berjalan tapi setup dilakukan oleh RRQ Sena. Adanya Ian di bagian belakang mencari titik terang untuk bisa menuju ke arah Barzi yang ternyata masih belum bisa dilakukan. Nah ini masalahnya pick off-nya udah mulai berjalan nih dari VSAK dan itu informasi tidak adanya flicker dari Agoy tidak membuat dirinya selamat. Dan akhirnya ada poin kill pertama juga untuk VSAK. Tapi Turtle yang kedua sekarang sudah muncul dan berbondong-bondong. Rame. Wah, lagi-lagi the way of dragon yang dibuka. Memang Benji targeting ke arah yang tepat. Gozalsi down dan kali ini Pendragon juga menghilang di tempat. Dan lagi-lagi ya ini kopian dari Primal Rod. Itu yang benar-benar merepotkan banget sih. Iya, best option kan? Iya. Ya, pasti udah Primal Rod sih. Damage-nya akan jauh lebih sakit. Dan tadi kita ngeliat ada Spear of Destruction yang numpang lewat juga. Belum bisa membuat dari Hazardnya membantu ke area team fight. Sementara gangguan dari Benji, wah ini lagi-lagi ngebuat dari Ridaknya tidak bisa mengontes ke area dari Turtle. Sehingga Turtle yang kedua dikantongi kembali oleh RRQ Sena di tangan Ian. Ya, ini cukup berbahaya karena lagi-lagi early game conditions untuk VSAK Garuda nggak berjalan. Sementara RRQ Sena yang justru malah mendapatkan banyak sekali keuntungan. Kalau kita lihat memang untuk masalah late game nanti ada Hazard di sana yang bisa diandalkan. Tapi seaman apa Hazard ini dari jangkauan member-member RRQ Sena? Daniel maju seorang diri dan tertajam Spear of Miser dan Daniel pun down. Memang menghilang di tempat dengan 3 member dari VSAK Garuda tapi mid lane
dari Vesaka Garuda yang dituju oleh RRQ Sena. Iya, oh di flicker. Oke, Garote yang memang berhasil dihindari dengan satu promote kembali dibuka oleh Agoy. Dan Agoy kiting di waktu yang tepat malah membuat Pendragon hilang. Backupan pun datang tapi nggak ada yang bisa dilakukan oleh Vesaka Garuda. Justru kali ini Ians membuat momentum dan sekarang Ridak yang down ditarik terlalu jauh. Mencoba untuk flicker dan double untuk Chico. What a mechanic dari Agoy juga. Tadi dia langsung berubah mode dan sekarang Barzi. Wah, itu coba ditangkap dengan kembali Abyssal Arrow yang memang connect ya. Tapi belum ada hasilnya dari semua inisiasi yang dilakukan. Bahkan The Way of Dragon Daniel menghilangkan player ketiga di area tengah. Membuat space untuk outer mid turret dihancurkan. Wah ini nyaman banget sih, kelihatan banget bagaimana power hero ya dari masing-masing playernya juga. Daniel yang bisa memberikan inisiasi dari belakang dan Benji tadi juga bertugas dengan cukup baik sehingga ada sedikit keraguan dari Barzi walaupun tadi Abyssal Arrow-nya connect ya menuju ke arah Chico. Tapi kali ini Gozalsi nggak kayak expose, Ians dalam ancaman dan langsung masih bisa menghindar dengan Goats ya. Gak terlalu lama ternyata dengan flicker yang terpaksa di-trigger oleh Pendragon tadi. Tapi itu beli waktu dan juga beli banyak banget spell yang mahal dari Vesaka. Iya, tadi udah coba untuk dikejar juga, at least bisa dapetin Ian ya karena point dead pertamanya juga. Sementara ada pemanfaatan waktu yang digunakan oleh Chico di arah top lane untuk bisa menyicil. Dan bahkan, hampir hancur tapi masih bisa dipertahankan juga oleh Hazard yang langsung rotate ke arah top untuk bisa melakukan power clear. Ini lagi-lagi sih Daniel targeting ke area yang tepat dan membuat Rida kali ini dihilangkan nyawanya oleh Chico. Dengan damage output yang sudah sangat besar, 40 stack dari Sky Piercer-nya yang akan membantu Lethality mudah aktif. Bahkan Perfect Turtle untuk RRQ Sena. Yes, ini tanpa adanya gangguan sama sekali. Perfect Turtle bisa didapatkan oleh RRQ Sena. Sementara best thing yang bisa dilakukan oleh Vesaka adalah mengirimkan Hazard untuk bisa split push. Mainin lane jauh, tapi recall-nya? Enggak ya. Agak sedikit nabrak tadi Gouch-nya sedikit aja tapi ya. Meskipun itu membeli waktu untuk bisa recall di waktu yang tepat untuk Hazard. Dan sekarang memang kita lihat RRQ Sena sudah mulai secara grup mereka bergerak di arah atas. Performa Flash seperti yang akan dituju nih, Ol. Iya, dan harusnya dengan player-player yang menempel seperti ini targeting terhadap Abyssal Arrow bakal lumayan sulit ya, apalagi dalam keadaan under. Dan bahkan bukan cuma sekedar dari Sky Pierce aja yang udah selesai untuk Chico, plus Malefic Roar juga. Sementara Trinity attack speed dari Hazard ini belum selesai. Jadi terlihat ya gap yang terjadi antara kedua belah gold laner sementara Ejector. Kombinasi skill dilakukan tapi Daniel justru malah tas di sana dia memancing perhatian karena sekarang Hazard lah yang dituju dan Hazard down. Ians sangat menyakitkan dengan fracture-nya. Iya, 2 versus 1. Segi quantity dari segi ability juga terlihat ya bagaimana RRQ Sena mereka punya keunggulan yang lebih itemization, apalagi juga membawa ke arah Ians untuk melakukan adanya pemotongan jalur terhadap Hazard yang mau mainin lane jauhnya. Wah, ini sebenarnya kombinasi skill crowd control udah kita bahas dari tadi pas drafting ya. Tapi belum ada satupun. Sekali doang tadi yang pas Ian ya. Sekali mungkin pas Ian saja, tapi sisanya masih belum berjalan dengan maksimal untuk kombinasi hero yang dibawakan. Dan lihat gimana Daniel dengan santainya. Lagi-lagi kayaknya tombol recall Daniel rusak nih, sama kayak season lalu. Dan dimakan sih, itu Lele ya doyan aja dia bisa Shunpo, tapi konsil terdengar. Oke, memang ada ejector yang dilakukan tepat ke arah Benji, tapi Benji masih terlalu kuat dan bahkan Gozalsi yang hilang di tempat. Mencoba untuk mencari target kedua, memang lihat gimana Pendragon kehilangan cukup banyak HP dan dia dipaksa untuk mundur dengan gak bisa memberikan balasan ke arah RRQ Sena. Sekarang sudah mulai dipegang kendali penuh oleh mereka. Alright, dan bahkan inner turret sekarang sudah mulai dihancurkan juga. Tanpa adanya penjagaan yang bisa dilakukan oleh Vesaka. Lord sudah memanggil Lord yang pertama. Tapi dengan power charge ini lumayan banget pastinya nanti buat nge-trigger pasif-pasif dari base turret yang sekarang sudah mulai terekspos. Dan harusnya habis dari sini RRQ mereka bakal bergerak ke arah top tapi Spear of Destruction nyangkutnya ke badan Ian. Kalau enggak itu bisa 50-50 lah ya. Sebenarnya tadi kena sih untuk piercing damage ya. Cuman memang masih belum tepat timingnya beberapa split second aja. Dan ya kali ini dengan Lord yang pertama lagi-lagi pressure harusnya nggak jauh beda sama di game sebelumnya ya. Meskipun ada ejector yang agak sedikit miss tadi. Dilemparkan oleh Gozalsi, di bagian lain Ridak lagi yang dituju. Ians yang melihat ada Hazard sepertinya target yang lezat untuk ditangkap dan kombinasi skill. Justru malah menghilangkan nyawa dari Ridak. Dan bahkan 2 member hilang, Vesaka udah diacak-acak, diobok-obok oleh RRQ Sena. Kali ini memang ada Agoy tapi Daniel mencari perhatian dan ejector kembali dibuka dengan immortality sepertinya masih ada split second untuk dia selamat tapi nggak terlalu lama karena Daniel pun down
Dan memang Ian terkena Abyssal Trap di sana. Tapi lihat pertukarannya pun ada dari Chico yang mendapatkan poin kill demi poin kill. Maju dengan adanya Rondo tapi belum memang mengenai Gozal sih. Hati-hati, jangan sampai ada mistake-mistake yang bisa membuat dari RRQ merasa rugi tentunya. Wah, ini The Lord yang sudah charge in dan memang hanya 3 player saja dari RRQ sana yang bersiap. Jadi sebenarnya Lord yang cukup sia-sia ya bisa dibilang ya. Iya, karena menurut aku ada pergerakan-gerakan yang mungkin tidak perlu ya. Iya. Iya kayak bahkan itu Immortal lumayan banget soalnya. Iya Pecah, sih. cooldown lagi 2 menit ya kan. Masalahnya nggak ada trading yang didapetin juga. Betul, dan mereka jadinya nggak punya quantity yang cukup gitu untuk bisa mengawal ke arah Lordnya. Betul. Memang Lord men-trigger ke arah pasif-pasif dari base turret di menit yang ke-10. Tapi lumayan harus bisa diperhatikan lagi sih additional movement kayak tadi ini. Karena kalau ini gapnya udah mulai bisa dipersempit, satu momen bisa berubah keadaan. Waduh, tapi terkena Abyssal Trap dan langsung dikombinasikan Daniel. Memang masih bisa menghindar. Tapi lihat dia didapatkan kembali dengan Abyssal Trap yang kembali menuju ke arah Daniel. Gozal siap menjadi pertukaran. Dan ini adalah waktu untuk Chico menembaki semua target yang terlihat. Karena damage-nya sudah dibendung oleh Benji dengan adanya split-split. Dia nahan damage dari aggro turret. Biar Agoy bisa pulang ya. Iya, biar aku bisa pulang juga. Ya, padahal bisa deh sebenarnya. Tapi mungkin lagi dalam keadaan cooldown. 3 base turret sekarang terekspos. Keunggulan masih dipegang sama RRQ. Tapi ya satu persatu Vesaka lagi nunggu momen-momen kayak tadi sih. Benar. Ya kan kayak satu bisa ke pick off. Daniel yang udah gak ada Immortal harusnya ngebuat dirinya tidak semakin lebih terlalu berani lagi kayak tadi. Iya. Karena combo-kombonya dia lumayan kerasa. Poke damage dari Barzinya udah lumayan juga dari tadi loh. Yang kita tahu memang secara sisi power dia bisa di-immune dengan Shunpo. Iya. Tapi kan damage-nya enggak. Iya, Makin damage. gede juga kan pastinya damage-nya. Benar sih, itu satu hal yang harus diantisipasi sama RRQ Sena ya. Karena ini mungkin akan menjadi Lord yang bisa aja di kontes sih kalau menurut aku dari Vesaka Garuda. Iya. Karena ya mereka membawa Moskov yang siap kapanpun untuk memainkan speed push dan juga join the fight gitu. Apalagi banyaknya crowd control yang memang kalau commit ke arah satu player itu bisa dimaksimalkan hingga beberapa detik bakal terdiam untuk teman-teman dari RRQ Sena. Jadi harus hati-hati banget. Tapi kali ini sepertinya Hazard yang terekspos, Daniel langsung mencoba untuk menangkap di bagian bawah dengan Gozalsi yang ternyata target utama berhasil mendapatkan godlike untuk Chico. Dan itu dia target kedua juga hilang, double kill. Looking for triple. Dengan Dead Sonata mampukah? Ridak juga dieliminasi, ternyata tidak. Abyssal Arrow yang kali ini dimakan hidup-hidup oleh Chico. Hanya bisa membeli waktu saja. Ya, dengan 80 stack lethality ini akan semakin mudah lagi untuk mengeksekusi pemain-pemain dari Vesaka. Karena balik lagi, secara frontliner mereka cukup minim dan Daniel. Ini dia yang tadi aku bahas. Daniel terlalu dalam dengan gede immortality. Dia langsung menghilang di tempat. Memang ada pertukaran dengan Lord. Tapi apakah itu pertukaran yang worth it nih? Karena lagi-lagi ini Hazard semakin late game akan semakin penuh lagi ya teman. Sebenarnya pertukarannya tetap bisa dipegang sama RRQ ya. Iya. Tapi masalahnya bisa nggak terjadi itu ya. Iya maksudnya Iya, meskipun jadi, tadi nggak terpick off pun tetap dapat Lord juga tetap sih. dapat Lord juga makanya. Dan waktunya juga masih cukup sebenarnya. Oke. Tapi bisa nggak aja kan sebenarnya ya. Dengan itemization juga si Halbert udah selesai untuk Chico plus 1 buah Wind of Nature. Sementara Blood Wings ternyata yang dipilih. Dan ini karena memang head to headnya. Valentina yang selalu copy ke arah Pramoret. Makanya kita ngeliat ada Starlium di sana yang terselip. Betul. Karena cukup berbeda ya. Biasanya kan tetap build ke utility ada Iya, glowing, glowing mungkin one. ya atau ke wishing. Iya. Tapi ya ini karena dia copy ke Pramoret, makanya ada Starlium juga yang justru akhirnya ngebuat Pramoret kopian ini lebih sakit. Iya jadi benar-benar damage deal utama juga nih buat mid lanernya RRQ Sena. Tapi Lord charge in ke arah tengah. Daniel sudah aktif kembali mortality-nya. Dan yap memang satu base turret didapatkan. Masih menunggu momentum. Benji membuka split-splitnya. Mengganggu ke arah bagian bawah. Tapi ya belum adanya minion yang coba untuk mendekat di bagian bottom lane. Membuat RRQ Sena beralih ke arah atas dan juga tengah. Karena sekarang akan ada minion yang masuk secara bersamaan. Dengan konsil plan dibuka. Daniel tergagalkan sudah konsilnya. Dan ya masih menunggu momentum untuk Chico. Berhasil terkena Abyssal Arrow, tapi sepertinya mereka masih bisa menjalankan high ground defense dengan sangat baik nih dari Vesaka Garuda. Ya karena tadi Ian coba untuk maju. Beresiko ya, Spirit of Mystery memang tadi mendorong Ian juga. Dan mereka berhasil memang mendapatkan base turretnya, tapi belum bisa untuk menyentuh lini belakang dari Vesaka Garuda. Iya karena kebetulan dari Vesaka Garudanya juga mereka pasti punya kelengkapan player ya, Ya. untuk bisa melakukan defense. Untuk cukup sulit juga apalagi dari tadi ada teror-teror dari Abyssal Arrow yang selalu bisa dibuka juga dan ngepoke juga sehingga RRQ lebih hati-hati lagi sekarang untuk bisa mendobrak paksa lini pertahanan dari Vesaka. Walaupun memang secara gold sekarang dipimpinnya udah semakin jauh ya. Betul. 9.100 dari 6.000 berarti gold dari advantage. Untuk Lordnya tadi menyentuh ke angka 3.000. Which is itu makin jauh lagi.
dan tidak akan menghentikan. Wow, Wah, the way of dragon yang connect dengan Ridak. Dan follow back cukup cepat dari Anarki sana dan sepertinya Ridak pun berhasil dieksekusi. Pendragon hilang. Hazard juga bagian double kill untuk Agoy. Bahkan target keempat juga dimakan bulat-bulat oleh Ian. Dan kali ini Anarki sana mengumpulkan poin kedua game untuk mereka. alright. Match point di depan mata dan again, ternyata game cepat diberikan oleh RRQ Sena. Walaupun tadi ada sempat beberapa kali ya momen upaya dari Vesaka untuk bisa mempunish player-player dari RRQ.